Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nur Anissa dengan NIM 21081060662. Sini saya akan menjelaskan tentang variasi intrapopulasi. Mari kita simak videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang variasi intrapopulasi, terlebih dahulu kita mempelajari tentang terminologi atau istilah-istilah dalam variasi intrapopulasi. Yang pertama ada fenon atau fena, yang merupakan sesuatu yang menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Yang kedua ada sibling species, yang merupakan spesies yang memiliki kesamaan pada bentuk morfologi, tingkah laku, atau karakteristik lain, sementara mereka mengalami isolasi reproduksi. Selanjutnya ada genpool, merupakan semua alel yang terbentuk dalam suatu spesies atau populasi. Selanjutnya ada gynandromorphs, merupakan organisme yang mengandung dua karakteristik dari dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Selanjutnya ada taksonomi klasik dari variasi intrapopulasi. Di sini ada legitimasi yang merupakan status spesies yang ditentukan hanya berdasarkan derajat perbedaan morfologinya. Contohnya, ada beberapa hewan yang berasal dari satu spesies yang sama tetapi berbeda dari segi warna dan dari usianya. Contohnya, elang dewasa atau elang remaja memiliki nama ilmiah yang berbeda. Lalu, untuk mengklasifikasikan suatu spesies, jika spesies itu berbeda, maka mereka memiliki sexual dimorphis, yaitu memiliki variasi usia, variasi musiman, dan polimorfis. Pertimbangan lain juga yang harus digunakan selain kemiripan morfologi dalam mengklasifikasikan suatu hewan, yaitu kontinuitas genotip dari telur yang dibuati sampai fase dewasa dan reproduksi seksualnya. Semua populasi yang terdapat di suatu daerah lokal merupakan produk dari genpool yang sama. Semakin banyak informasi yang tersedia mengenai fena, maka makin mudah untuk mengklasifikasikannya. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengklasifikasikan suatu spesies yaitu lokasi yang tepat, habitat, dan musim pada saat mengkoleksi spesies tersebut. Variasi intrapopulasi merupakan suatu keberagaman yang terjadi pada satu spesies. Nah, jika terdapat dua fena yang ditemukan berbeda spesies, maka itu sudah terjadi variasi intraspesies. Jika seseorang menyeleksi spesimen dari satu lokasi, terdapat 4 kemungkinan yang muncul. Yang pertama, jika secara morfologi dia identik dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dia mempunyai fena yang sama dan merupakan single spesies. Secara morfologi dia identik dan mengalami isolasi reproduksi, maka dia mempunyai fena yang sama dan merupakan sibling spesies. Selanjutnya, jika secara morfologi mereka berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka mereka termasuk fena yang berbeda namun masih satu spesies. Namun jika secara morfologi mereka berbeda dan mengalami isolasi reproduksi, maka mereka merupakan spesies yang berbeda. Selanjutnya ada penggolongan pada variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi digolongkan menjadi dua, yaitu variasi non-genetik dan variasi non-genetik. Yang pertama, variasi non-genetik meliputi variasi menurut umur. Contohnya, variasi musiman pada suatu individu, variasi musiman pada generasi berikutnya. Lalu ada variasi sosial dan variasi ekologi. Variasi ekologi ini contohnya variasi habitat atau ekofenotip, variasi karena induksi kondisi iklim kontemporer, variasi yang ditentukan oleh inang, variasi tergantung kepadatan, variasi allometrik, dan variasi neurogenik atau neurohumoral. Yang kedua, variasi genetik yang meliputi dimorfisme seksual.
yang termasuk ke dalam dimorfisme seksual, yaitu perbedaan kelamin primer dan perbedaan kelamin sekunder, ginordomorfi, dan intersex. Selanjutnya, generasi yang berbeda secara reproduksi yaitu transseksual dan uniparental. Lalu, ordinary genetic variation atau variasi genetik yang biasa meliputi variasi diskontinu dan variasi kontinu. Selanjutnya ada sumber-sumber dari variasi genetik. Nah, variasi genetik ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan acak pada DNA dalam suatu gen yang dapat membentuk alel baru dan dapat diwariskan kepada keturunannya jika dalam sel reproduksi. Selanjutnya, bisa berasal dari rekombinasi yang membentuk kombinasi alel baru. Biasanya terjadi selama meiosis dan alel orang tua diatur dengan cara baru dalam gamet. Lalu, variasi genetik juga berasal dari hibridasi yang merupakan persilangan dari dua spesies berbeda yang terjadi jika ia tidak bisa menemukan pasangan dari spesies itu tersendiri. Dan kajian tentang hibridasi ini menjadi topik penelitian oleh para ilmuwan. Selanjutnya, kenapa variasi genetik itu penting? Karena variasi genetik dalam suatu populasi itu dapat meningkatkan kemungkinan bahwa suatu individu itu dapat survive atau bertahan hidup, karena variasi genetik itu dapat menyebabkan variasi dari fenotip. Variasi fenotip itu diperlukan untuk seleksi alam. Variasi genetik itu disimpan dalam kumpulan gen populasi yang terdiri dari semua alel dalam suatu populasi. Kombinasi alel terbentuk ketika organisme memiliki keturunan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari variasi intrapopulasi dari burung lovebird yang berasal dari spesies Agapornis fiskeri. Burung-burung yang terlihat dalam video tersebut memiliki warna yang berbeda meskipun dalam satu spesies yang sama. Sekian pemaparan materi variasi intrapopulasi dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.